Hidup penuh misteri. Terkadang kita berjuang sekuat tenaga, tapi tetap merasa tak ada perubahan. Namun, siapa sangka, di balik kesulitan, Allah telah menyiapkan kejutan yang tak pernah kita duga. Kisah ini tentang seorang buruh bangunan yang harus berpisah dari keluarganya demi mencari nafkah di negeri orang. Namun, takdir membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah haru ini, mari bersama-sama membaca sholawat Nabi agar hati kita tenang dan berkah selalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya. Jafar duduk di tepi ranjang, menatap wajah istrinya, Siti, yang berusaha tersenyum meski air mata terus menggenang di pelupuk matanya. Kamar sempit yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sudut kamar, dua anak mereka, Rizky dan Aisyah, masih terlelap, tak mengetahui bahwa besok pagi, ayah mereka akan pergi jauh. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Sudah berbulan-bulan Jafar memikirkannya, menimbang antara tanggung jawab sebagai suami dan ayah, serta kenyataan pahit bahwa penghasilannya sebagai buruh bangunan di desa ini tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Setiap hari, Siti harus memutar otak agar uang belanja yang sedikit bisa cukup hingga akhir bulan. Tak jarang mereka harus menahan lapar demi anak-anak mereka. Dengan berat hati, akhirnya Jafar menerima tawaran untuk bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, meninggalkan segala yang dicintainya demi masa depan yang lebih baik. Siti menggenggam tangan Jafar erat, seakan tak ingin melepaskannya. "Abang pasti pulang, kan?" Suaranya bergetar, penuh harapan. Air matanya yang sudah ditahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Jafar menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Iya, sayang. Abang janji. Ini semua demi kamu dan anak-anak kita. Bertahanlah untukku," jawabnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kepergian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, di lubuk hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Akankah ia benar-benar bisa kembali? Bagaimana jika takdir berkata lain? Malam itu, mereka berbicara panjang lebar, mengenang masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Dari awal pernikahan mereka yang penuh kesederhanaan, hingga saat anak pertama mereka lahir, membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar. Waktu terasa berjalan begitu cepat, dan kini ia harus meninggalkan semuanya untuk waktu yang entah berapa lama. Mata Jafar terus menatap wajah istrinya, menghafalkan setiap lekuk wajah yang mungkin akan ia rindukan setiap malam nanti. Pagi itu, udara masih dingin ketika Jafar berdiri di depan rumah kecil mereka, siap untuk berangkat ke bandara. Sebuah koper tua berisi pakaian dan sedikit bekal makanan dari Siti menjadi satu-satunya barang yang ia bawa. Di halaman rumah, Siti dan anak-anaknya berdiri memandangnya dengan mata penuh kesedihan. Rizky, anak sulungnya yang baru berusia 7 tahun, menarik ujung baju ayahnya. Suaranya lirih tapi penuh harap. "Ayah, nanti kalau sudah kaya, beliin Rizky sepeda ya?" tanyanya polos. Jafar tersenyum meski hatinya terasa sesak. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Tentu, Nak, ayah janji." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tak tahu kapan bisa memenuhi janji itu. Ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, bekerja sekuat tenaga agar harapan kecil anaknya bisa terwujud suatu hari nanti. Aisyah, anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun, memeluk kaki ayahnya erat. "Ayah jangan lama-lama, ya?" Suaranya nyaris berbisik. Jafar berlutut, merengkuh tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. "Ayah akan pulang secepatnya. Sayang, jaga ibu, ya?" ucapnya, berusaha menahan air matanya sendiri. Siti berdiri di sampingnya, mencoba tersenyum, meskipun matanya merah karena kurang tidur dan menangis semalaman. "Hati-hati, Bang. Jangan lupa makan yang cukup di sana," pesannya. Suaranya bergetar. Jafar menggenggam tangannya erat, mengisyaratkan bahwa ia pun merasa berat untuk pergi. Namun, demi masa depan,
Ia harus melangkah. Di perjalanan menuju bandara, Jafar lebih banyak diam. Ia menatap keluar jendela bus, melihat sawah, rumah-rumah kecil, dan jalanan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Semua terasa begitu berharga saat ia harus meninggalkannya. Hatinya dipenuhi doa, berharap perjalanannya akan membawa keberkahan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya yang ia tinggalkan. Setibanya di Arab Saudi, Jafar langsung merasakan perbedaan yang begitu mencolok. Panasnya udara padang pasir membuatnya sulit bernapas. Jalanan besar dipenuhi mobil-mobil mewah. Gedung pencakar langit berdiri megah di sekelilingnya. Semua terasa begitu asing. Namun, tak ada waktu untuk berlama-lama beradaptasi. Keesokan harinya, ia sudah mulai bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah proyek besar milik pengusaha kaya bernama Sheikh Abdullah. Dari pagi hingga petang, Jafar berkutat dengan semen, batu, dan panas matahari yang menyengat. Tangannya yang dulu hanya memegang cangkul kini harus terbiasa dengan alat-alat berat. Peluhnya mengalir deras, namun ia tak mengeluh. Ia tahu, inilah jalan yang harus ditempuh untuk membawa perubahan bagi keluarganya. Jafar, cepat sedikit. Bos tidak suka pekerja yang lamban. Teriak mandor dengan nada keras. Baik, Pak. Jawab Jafar sigap. Meski tubuhnya sudah lelah luar biasa. Ia menggertakkan giginya, menahan letih yang kian menumpuk. Di kepalanya, ia terus mengingat wajah anak-anaknya. Itu memberinya kekuatan untuk terus bekerja, meski tubuhnya nyaris roboh. Malam itu, setelah seharian bekerja, Jafar duduk sendiri di sudut kamar asrama buruh. Kamar kecil yang hanya berisi ranjang bertingkat dan lemari besi terasa begitu sempit dan sunyi. Ia meraih dompetnya, membuka lembaran foto keluarganya. Wajah Siti yang tersenyum, Rizky yang ceria, dan Aisyah yang manja. Semua terasa begitu jauh. Tuhan, aku hanya ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Berikan aku kekuatan, bisiknya lirih, menahan sesak di dada. Setiap malam sebelum tidur, Jafar selalu menelepon Siti, mendengar suara istri dan anak-anaknya menjadi pelipur laranya. Bang, anak-anak rindu abang, kata Siti di telepon. Jafar mengangguk meski tak terlihat. Abang juga rindu kalian. Sabar ya, sayang. Insya Allah semua ini tidak akan sia-sia. Namun, jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam penderitaan ini? Hari demi hari berlalu dengan kelelahan dan kerinduan. Namun, ketekunan Jafar tidak luput dari perhatian. Sheikh Abdullah, sang pemilik proyek, mulai memperhatikan kerja kerasnya. Tidak seperti buruh lainnya, Jafar tak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan penuh dedikasi dan selalu mengutamakan kejujuran. Suatu hari, Sheikh Abdullah memanggil Jafar ke kantornya. Kau pekerja yang baik, Jafar. Aku suka orang sepertimu, katanya dalam bahasa Arab yang sudah mulai Jafar pahami. Jafar membungkukkan badan, tanda hormat. Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin untuk keluarga saya. Sheikh Abdullah tersenyum. Mungkin aku punya rencana lain untukmu. Jafar hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Rencana seperti apa yang dimaksud? Akankah ini menjadi titik terang dalam kehidupannya? Hari-hari berlalu, dan Jafar terus bekerja dengan sepenuh hati. Ia semakin dipercaya oleh Sheikh Abdullah, seorang pengusaha kaya yang dikenal baik hati namun kini mulai renta dan sering jatuh sakit. Jafar tak hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi orang yang diandalkan oleh sang majikan. Setiap kali Sheikh Abdullah membutuhkan sesuatu, Jafar selalu siap membantu. Bahkan, tanpa diminta, Jafar sering merawat kebun kecil di halaman rumah Sheikh hanya agar majikannya merasa lebih nyaman. Suatu malam, Jafar dipanggil oleh Sheikh Abdullah ke kamarnya. Suara batuk sang majikan semakin sering terdengar, dan wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Jafar, duduklah di sini, ujar Sheikh Abdullah dengan suara lirih. Jafar mendekat dan duduk di kursi di samping ranjang sang majikan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanyanya sopan. Sheikh Abdullah menarik napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah Jafar. Aku tak punya banyak waktu lagi, Jafar.
Dokter mengatakan penyakitku semakin parah. Suaranya terhenti, seakan menahan kesedihan yang mendalam. Jafar terdiam, hatinya terasa nyeri mendengar ucapan itu. Selama ini, ia melihat Sheikh Abdullah sebagai sosok yang kuat dan berwibawa. Mendengar bahwa hidupnya mungkin tak lama lagi membuat Jafar merasa kehilangan sosok yang telah begitu baik padanya. Sheikh Abdullah menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku sudah lama mengamatimu, Jafar. Kau pekerja keras, jujur, dan setia. Kau berbeda dari pekerja lainnya. Karena itu, aku ingin mempercayakan sesuatu padamu. Jafar menundukkan kepala, merasa terhormat namun juga cemas dengan apa yang akan disampaikan. Saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan, Tuan. Sheikh Abdullah tersenyum tipis. Aku ingin kau menjaga keluargaku setelah aku tiada. Aku sudah berbicara dengan istriku, dan aku ingin kau menikah dengannya jika aku sudah tiada. Dengan begitu, kau bisa mengurus keluargaku dan melanjutkan usaha yang telah kubangun. Jafar tertegun. Dadanya terasa sesak mendengar permintaan itu. Tuan, ini kehormatan besar. Tapi saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin saya menggantikan posisi Anda? Sheikh Abdullah menggeleng. Bukan soal menggantikanku, Jafar. Ini soal memastikan bahwa keluargaku tidak terpuruk setelah aku pergi. Aku tidak punya anak laki-laki yang bisa meneruskan bisnis ini. Istriku akan membutuhkan seseorang yang dapat ia percayai. Dan aku tahu, kau adalah orang yang tepat untuk itu. Jafar menggenggam tangannya sendiri. Pikirannya berkecamuk. Ia datang ke negeri ini hanya untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia. Bagaimana mungkin kini ia dihadapkan pada keputusan sebesar ini? Setelah percakapan itu, Jafar merasa pikirannya tak tenang. Ia terus memikirkan amanah besar yang diberikan kepadanya. Malam itu, ia menghabiskan waktu duduk di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin padang pasir bertiup lembut, namun hatinya terasa berat. Ya Allah, apakah ini ujian atau berkah untukku? Gumamnya pelan. Ia merindukan keluarganya di Indonesia. Ia ingin pulang, memeluk Siti dan anak-anaknya. Namun, kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa seseorang telah menaruh harapan besar padanya. Keesokan harinya, ia menelepon Siti. Sayang, bagaimana kabar di rumah? Tanyanya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Siti tertawa kecil. Kami baik-baik saja, Bang. Rizky makin pintar membaca, dan Aisyah mulai suka menari. Tapi, aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Apa yang terjadi di sana? Jafar menghela napas panjang. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi ia takut menyakiti perasaan Siti. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya rindu kalian. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa keputusannya nanti akan mengubah segalanya. Hari demi hari, kondisi Sheikh Abdullah semakin memburuk. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur, dan dokter sering datang untuk merawatnya. Hingga suatu malam, kabar yang ditakuti itu datang. Sheikh Abdullah mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang, di samping istrinya dan beberapa orang kepercayaannya, termasuk Jafar. Suasana rumah duka dipenuhi kesedihan. Istri Sheikh Abdullah menangis terseduh, dan para pekerja menundukkan kepala, kehilangan sosok pemimpin yang begitu baik kepada mereka. Jafar berdiri di samping makam, mengirimkan doa untuk lelaki yang telah memberinya kepercayaan besar. Saat pemakaman usai, istri Sheikh Abdullah mendekatinya. Jafar, suamiku telah menitipkan wasiat padamu. Apa kau masih ingat? Tanyanya dengan mata yang masih berlinang air mata. Jafar menunduk. Saya ingat, Nyonya. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu menghela napas panjang. Aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu bahwa suamiku tak mungkin salah menilai orang. Jika kau bersedia, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Jafar merasa dadanya sesak. Ia menatap wanita itu, kemudian menatap langit. Apakah ini jalan yang telah digariskan untuknya? Jafar tak langsung menjawab. Ia butuh waktu untuk merenungkan segalanya. Malam itu,
Ia kembali berdoa, meminta petunjuk dari Allah. Ia tahu bahwa apapun keputusannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, ia berdiri di depan makam Sheikh Abdullah, berbisik pelan. "Tuan, saya akan menjaga keluarga Anda. Saya akan menepati janji saya." Dengan hati yang mantap, Jafar menemui istri mendiang Sheikh Abdullah dan menyatakan kesediaannya untuk menjalankan amanah tersebut. Bukan karena ambisi, bukan karena harta, tetapi karena tanggung jawab dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Hari itu, hidupnya berubah selamanya. Dari seorang buruh biasa, kini ia menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab besar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Namun, satu pertanyaan masih mengganggu pikirannya. Bagaimana ia akan menghadapi keluarganya di Indonesia? Bagaimana Siti akan menerima kenyataan ini? Jafar hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa menjelaskan semuanya. Karena dalam hidup, setiap keputusan memiliki konsekuensinya, dan ia siap menghadapinya. Jafar mulai menjalani hari-hari barunya dengan penuh kebingungan. Ia telah berjanji untuk menjaga keluarga Sheikh Abdullah, tetapi hatinya masih diliputi rasa bersalah terhadap keluarganya di Indonesia. Setiap malam, ia termenung di kamar, bertanya-tanya bagaimana cara menyampaikan kabar ini kepada Siti. Suatu malam, ia kembali menelepon istrinya. "Siti, aku ingin bicara serius," katanya dengan suara berat. Siti terdiam sejenak. "Ada apa, Bang? Kau terdengar sangat berbeda." Jafar menarik napas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang harus aku katakan. Ini tentang wasiat majikanku yang meninggal. Dia ingin aku menjaga keluarganya, dan itu termasuk menikahi istrinya." Di seberang telepon, terdengar isakan kecil. "Apa maksud Abang? Abang ingin menikah lagi?" Suara Siti bergetar. Jafar menutup matanya erat-erat. "Aku tidak menginginkannya, sayang. Tapi ini adalah amanah. Aku tak bisa mengabaikannya." Keesokan harinya, Jafar tak bisa bekerja dengan tenang. Pikirannya terus menerawang ke arah Siti dan anak-anaknya. Ia ingin pulang, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah menerima tanggung jawab besar di negeri orang. Seorang rekan kerja mendekatinya. "Jafar, kau terlihat berbeda. Ada masalah?" tanyanya. Jafar tersenyum tipis. Hanya memikirkan sesuatu yang sulit. Rekannya mengangguk. "Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada persimpangan. Tapi ingat, jangan sampai kehilangan dirimu sendiri dalam mengambil keputusan." Kata-kata itu menghantam Jafar dengan keras. Apakah ia benar-benar melakukan ini karena amanah? Atau karena ia takut kehilangan kesempatan besar? Beberapa hari kemudian, Jafar menerima sebuah surat dari Indonesia. Tangan gemetarnya membuka amplop itu perlahan. "Bang Jafar, aku mencoba mengerti keputusanmu. Aku tahu Abang bukan orang yang mudah tergoda oleh harta, dan aku percaya bahwa ini bukan keinginan Abang, tapi takdir yang Allah berikan. Jika Abang benar-benar harus menikahi wanita itu, aku hanya ingin satu hal. Jangan lupakan kami." Air mata Jafar jatuh membasahi surat itu. Siti telah memahami hatinya lebih dari yang ia bayangkan. Hari pernikahan pun tiba. Tidak ada kebahagiaan seperti yang biasa terlihat dalam pernikahan. Jafar berdiri di hadapan penghulu dengan perasaan campur aduk. Istri Sheikh Abdullah juga tampak tenang, seolah pernikahan ini bukanlah sesuatu yang ia harapkan, tetapi harus ia jalani. Saat akad selesai, Jafar menunduk dalam-dalam. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani ini dengan hati yang ikhlas." Setelah pernikahan, Jafar mencoba menjalani hidup barunya dengan tanggung jawab penuh. Ia mengurus bisnis yang diwariskan kepadanya, memastikan keluarga Sheikh Abdullah tetap hidup berkecukupan, dan tetap mengirim uang ke Indonesia. Namun, setiap malam, ia masih teringat wajah Siti dan anak-anaknya. "Apakah aku sudah melakukan yang terbaik untuk mereka?" Batinnya terus bertanya. Dalam surat-surat yang ia tulis untuk Siti, ia selalu mengingatkan satu hal. "Hati ini tetap milikmu, sayang. Aku hanya menjalankan amanah." Namun,
Apakah Siti akan tetap bertahan dengan perasaan yang ia pendam? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Seorang rekan kerja mendekatinya. "Jafar, kau terlihat berbeda. Ada masalah?" tanyanya. Jafar tersenyum tipis. Hanya memikirkan sesuatu yang sulit. Rekannya mengangguk. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada persimpangan. Tapi ingat, jangan sampai kehilangan dirimu sendiri dalam mengambil keputusan. Kata-kata itu menghantam Jafar dengan keras. Apakah ia benar-benar melakukan ini karena amanah? Atau karena ia takut kehilangan kesempatan besar? Hari-hari berlalu, dan Jafar semakin terbiasa dengan kehidupannya di rumah besar Sheikh Abdullah. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang masih terasa kosong. Setiap kali ia duduk di ruang tamu yang megah atau menghadiri pertemuan bisnis dengan orang-orang kaya, hatinya selalu teringat pada rumah kecilnya di Indonesia, pada Siti yang setia menunggunya. Suatu malam, istri barunya, Aminah, menatapnya dengan lembut. "Jafar, aku tahu kau masih mencintai istrimu di Indonesia. Aku tidak akan pernah menggantikan tempatnya di hatimu, dan aku tidak ingin memaksamu untuk mencintaiku." Jafar menatap Aminah dengan perasaan bersalah. "Aku tidak ingin menyakitimu, Aminah. Aku hanya ingin menjalankan amanah yang diberikan padaku." Aminah tersenyum pahit. "Aku menghormatimu karena itu. Tapi kau tidak bisa terus hidup dengan hati yang terbagi. Suatu saat, kau harus memilih." Jafar duduk di depan meja kerjanya, menulis surat untuk Siti. Ia ingin menumpahkan seluruh isi hatinya. "Siti, hidupku di sini berjalan baik, tetapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa seperti burung yang terbang tinggi, tetapi sayapnya tak seimbang. Aku ingin pulang, tetapi aku juga terikat oleh amanah yang telah kuberikan. Aku harap kau masih bisa menungguku, karena aku tidak pernah melupakanmu." Ia menghela napas panjang sebelum melipat surat itu. Namun, sebelum ia sempat mengirimnya, ia menerima surat balasan dari Siti lebih dulu. "Bang, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menunggu. Anak-anak merindukanmu, dan aku merasa semakin jauh darimu. Jika kau merasa tempatmu kini di sana, aku tidak akan memaksamu untuk kembali. Tapi jika kau masih ingin pulang, pulanglah sebelum semuanya terlambat." Jafar menatap surat itu dengan tangan gemetar. Hatinya semakin dilema. Jafar merasa tersudut. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus membuat keputusan. "Aminah, aku harus jujur padamu. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku di Indonesia. Aku telah berjanji untuk menjaga mereka, dan aku tidak bisa mengabaikan itu," katanya. Aminah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Jafar, dan aku tidak akan menghalangimu. Jika hatimu berada di Indonesia, maka pergilah." Jafar terdiam. Ia tidak menyangka Aminah akan semudah itu merelakannya. "Tapi, bagaimana dengan warisan dan bisnis ini?" tanyanya. Aminah tersenyum tipis. "Kekayaan ini bukan segalanya. Aku akan mengurusnya. Pergilah kepada orang-orang yang benar-benar mencintaimu." Hari itu, Jafar berdiri di depan pintu rumah besar tempatnya tinggal selama ini. Ia melihat ke sekeliling, mengingat semua yang telah ia lalui. Aminah berdiri di sampingnya, dengan senyum lembut. "Aku harap kau menemukan kebahagiaan sejati, Jafar." Jafar menggenggam tangannya sejenak. "Terima kasih, Aminah. Kau wanita yang luar biasa." Tanpa menunggu lebih lama, Jafar melangkah pergi. Ia tahu kemana ia harus kembali. Saat Jafar menginjakan kaki di tanah kelahirannya, hatinya bergetar. Ia melihat rumah kecilnya dari kejauhan, dan di depan pintu, Siti berdiri bersama anak-anak mereka. "Bang Jafar." Siti berbisik dengan air mata mengalir. Jafar tersenyum dan memeluk mereka erat. "Aku pulang, sayang. Aku pulang." Jafar tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia terus berbagi rezeki, membangun rumah untuk keluarganya, dan hidup dalam kebahagiaan bersama kedua istrinya. Takdir memang misterius, tapi jika kita berusaha dan tetap jujur, Allah akan memberi jalan,
katanya kepada anak-anaknya. Dan begitulah, kisah Jafar yang penuh liku berakhir dengan kebahagiaan. Dari seorang buruh miskin, ia menjadi pria yang sukses dan dihormati, tapi tetap rendah hati. Kisah Jafar mengajarkan kita bahwa kerja keras, kejujuran, dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Allah selalu punya rencana terbaik bagi mereka yang berusaha dan bertawakal.